Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa walaupun benar dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan juga umat Islam para sahabat dari Mekah ke Madinah, dari satu segi mereka telah terlepas dari masa 13 tahun berada di Mekah mengalami kezaliman dari para pemuka kaum musyrik Mekah. Selama 13 tahun betul-betul Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, umat Islam dilatih kesabaran sedemikian rupa, dilatih keteguhannya sedemikian rupa. Pada waktu itu belum ada perintah izin untuk berperang membela diri. Oleh karena itu selama 13 tahun Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat demikian menderitanya di Mekah. Nah, dengan adanya makar buruk Abu Jahal yang dirancang untuk menangkap dan menawan Rasulullah SAW, untuk membunuh beliau, dan yang ketiga untuk mengusirnya secara hina dari Mekah guna membuktikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi palsu, ternyata gagal juga. Karena dalam kenyataan Rasulullah SAW pada malam pengepungan itu secara diam-diam ditemani oleh sahabat hakiki beliau yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau berhasil keluar meninggalkan pengepungan itu ketika para pemuda penjaganya entah dengan kenapa tertidur sehingga selamatlah. Dan dalam upaya penghinaan itu bahkan Allah Ta'ala sendiri bukannya menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu terusir, malah sebelumnya telah diturunkan ayat berupa nubuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu liyunirahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Dia yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram. Ini tidak dikatakan dari Mekah, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak dikatakan ke Madinah karena ini merupakan nubuatan. Itu yang di sekelilingnya telah kami berkati supaya kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kami, dan sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan bermaksud menghinakan dengan cara menangkap, menahannya, atau mengusirnya, atau membunuhnya. Tapi Allah telah mengatakan tidak. Biarpun dalam kenyataannya begitu sulitnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, dikatakan Allah telah memperjalankan beliau pada waktu malam. Kemudian dalam kenyataannya ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah, tidak benar-benar sama sekali terlepas dari penderitaan. Karena diketahui bahwa Madinah itu kota yang merebak penyakit malaria. Sehingga dikatakan pada awal-awal para sahabat hijrah ke sana, mereka juga harus menderita serangan penyakit malaria karena mungkin banyak sarang nyamuk. Mungkin karena pengairan yang kurang baik, banyak air tergenang segala macam, sehingga begitu sulitnya. Selain itu juga di Madinah itu
ada 3 suku Yahudi, yaitu Banu Nazir, Banu Quraizah, dan Banu Qainuk. Yang ketiga suku Yahudi ini masing-masing juga berpecah belah, saling bertentangan. Mereka berkomplot dengan 2 suku musyrik, yaitu Aus dan Khazraj. Belum lagi di Madinah itu ada seorang yang berambisi ingin menjadi raja Madinah, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengharapkan menjadi raja di Madinah. Nah, inilah yang kemudian dihadapi oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Jadi bukan begitu saja menjadi enak, bahkan boleh dikatakan lebih berat lagi. Karena tadinya di Mekah hanya menghadapi musuh, yaitu kaum musyrik Mekah. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, beliau betul-betul harus menghadapi keadaan lingkungan di Madinah yang seperti itu keadaannya, yang ada penyakit malarianya, kemudian suatu lingkungan yang kurang bagus, kotor dan segala macam, lalu menghadapi orang 3 suku Yahudi yang telah dijelaskan mengapa mereka itu berada di Madinah, berada di Arab, karena mereka mendengar nubuatan bahwa Nabi yang akan datang itu adalah berasal dari wilayah Arabia, seperti itu. Kemudian juga harus menghadapi orang munafik yang mereka itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keadaan mereka itu adalah bagaikan tiang, ya, bagaikan tiang yang tersandar. Namun demikian mereka itu kaya raya dan ucapannya sangat mengagumkan. Begitu piawainya. Jadi seperti itulah keadaan kesulitan yang dialami oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika di Mekah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya telah jelaskan bahwa ada 3 hal, ya, ada 3 hal utama ritual Islam atau syariat Islam, aktivitas Islam yang kemudian dimisalkan sehubungan dengan ahli kitab, yaitu ketika Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau ada Rasul untuk seluruh umat manusia, oleh karena itu beliau pun bukan saja bertabligh kepada penduduk Madinah yang masih musyrik, ya, juga bertabligh kepada golongan ahli kitab. Tetapi golongan ahli kitab karena merupakan yang sangat dominan, biarpun mereka minoritas di Madinah, tapi mereka sangat dominan. Oleh karena itu beliau pun terpaksa mendapat penentangan, hinaan-hinaan, fitnah-fitnah, bahkan upaya-upaya pembunuhan dari pihak golongan ahli kitab tadi. Kemudian dalam masalah tabligh Islam kepada mereka, tentu tadi sebagaimana telah dijelaskan ketika Nabi besar mengajak mereka untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagai sudah sesama penduduk Madinah, karena sudah terikat dengan perjanjian melalui piagam Madinah dan segala macam, bahwa mereka sepakat akan bekerja sama. Tapi dalam kenyataannya ketika mereka diminta untuk berkorban di jalan Allah, untuk saling menghormati, mereka kata, apakah kami kaya? Katanya Allah miskin. Atau mereka mengatakan, apakah tangan Allah terbelenggu? Lalu mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami kaya dan Allah miskin. Atau dikatakan, apakah katanya kamu itu gila? Jika Allah menghendaki, ya Allah sendiri yang akan beri makan. Kenapa harus kami katanya mengorbankan untuk orang miskin itu? Nah inilah. Nah dalam hal ini, di dalam surah Al-Kahfi ada suatu cerita tentang perjalanan Isra, ya, perjalanan Isra Nabi Musa yang diceritakan mencari seorang guru, seorang hamba Allah, bahwa hamba Allah itu telah diberi pelajaran yang luar biasa oleh Allah Ta'ala,
yang tidak diberikan kepada yang lain. Yang dengan begitu pelajaran itu, maka orang yang melaksanakannya akan memperoleh kecintaan atau keridhaan Allah Ta'ala. Nah, dalam kisah itu diceritakan bahwa Nabi Musa ditemani oleh seorang teman mudanya untuk menjadi hamba Allah guna mempelajari ilmu yang khusus diberikan Allah Ta'ala. Nah, cerita tentang ini sebenarnya ada hubungannya dengan nubuatan dalam Bible tentang kedatangan seorang Rasul yang seperti Musa yang datang dari kalangan saudara Bani Israel, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dalam masalah ini, orang menganggapnya bahwa cerita tersebut adalah cerita katanya pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, atau ada cerita-cerita lain yang pada hakikatnya cerita ini bercerita tentang 3 utama pelajaran yang Nabi Musa mencarinya, ingin belajarnya, tetapi ternyata dalam kenyataannya beliau tidak bersabar dalam mempelajari 3 ilmu yang diajari oleh hamba Allah yang dicari-cari oleh Nabi Musa. Apa itu pelajarannya? Ternyata yang diberikannya itu hanya 1, melubangi perahu. Yang kedua, membunuh seorang pemuda. Yang ketiga adalah membangun dinding yang hampir runtuh tanpa minta upah. Nah, ternyata Nabi Musa yang dalam hal ini menggambarkan keadaan golongan ahli kitab ternyata tidak mampu bersabar untuk tidak protes terhadap 3 tindakan hamba Allah tadi. Nah, pada hakikatnya ketidaksabaran Nabi Musa ini adalah menggambarkan bahwa ketidakmampuan golongan ahli kitab mengikuti ajaran Islam yang begitu banyak meminta pengorbanan dari para pengikutnya. Nah, atas dasar inilah maka dikatakan bahwa Nabi Musa itu gagal dalam mengikuti pelajaran tadi. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad Rasulullah pernah bersabda sehubungan dengan cerita itu bahwa alangkah baiknya kalau Nabi Musa itu berlaku sabar ketika menghadapi 3 pelajaran itu, tidak bertanya-tanya, mungkin akan lebih banyak lagi rahasia gaib yang terbuka dari hamba Allah yang diikuti oleh Nabi Musa ini. Insya Allah masalah ini yang merupakan 3 utama ajaran dalam Islam, yaitu 1, mengajarkan pelubangan perahu, 2, pembunuhan pemuda, 3, membangun tanpa minta upah yang mengandung falsafah yang sangat dalam. Insya Allah masalah ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.